Lagi di fase ini Mimi, tapi kenapa sulit buat pulih dan bahagiain diri sendiri ya Mimi? Oke, ini komentar dari Kak Cheriska masih seputar kita para istri yang memutuskan untuk bertahan menerima suami lagi setelah suami ketahuan selingkuh. Yang biasanya terjadi adalah seperti ini, sulit buat merasa pulih atau merasa tenang dan untuk membahagiakan diri sendiri. Ayo ngacung, siapa di sini yang senasib sama Kak Cheriska? Jadi setelah dapat ujian suami berselingkuh, kita memilih bertahan. Yang terjadi bukannya tenang, bahagia, dan kembali harmonis, malah sulit sekali untuk tenang, sulit sekali untuk pulih, sulit sekali untuk merasa bahagia lagi. Ngacung di sini. Ada berapa ribu orang yang ngerasain ini ya? Oke, yuk kita bahas kenapa sih hal ini bisa terjadi sama kita ya, sulit untuk pulih dan bahagian diri sendiri. Pertama, Mimi cuma mau bilang, tergantung kejadiannya ini baru berapa lama. Kalau seandainya kita baru mengetahui ini, let's say kurang dari 6 bulan gitu ya, baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan yang lalu kejadiannya, wajar kalau jiwanya belum bisa merasa pulih, belum bisa merasa tenang, belum bisa merasa bahagia lagi. Setiap orang itu ketika terluka butuh waktu untuk bisa pulih lukanya ya. Sama aja kayak kita luka di badan, misalnya kayak Mimi ini kena catokan kemarin ya, ini udah berapa hari nih ya, ini kalau nggak salah kurang lebih udah 5 hari, dia udah lumayan kering, tinggal nunggu ngelupasnya aja, tapi it takes time, butuh waktu ya. Luka di badan yang kalau terluka dia butuh waktu untuk pulih, luka di jiwa juga sama. Karena kenapa? Secara mekanisme jiwa dan raga saat terluka itu sama. Jiwa dan raga yang terluka itu dia pasti akan merintih, menangis, meronta, merasa kesakitan ya. Dia pasti akan menangis, mengeluarkan begitu banyak rasa-rasa negatif dan lain sebagainya. Sama juga seperti luka nih di badan kita yang kalau mau sembuh butuh waktu, harus diobatin. Di jiwa juga begitu. Luka yang ada di dalam jiwa kita, di dalam batin kita ini perlu diobatin dan pastinya butuh waktu untuk pulih. Jadi kalau saat ini teman-teman semua baru mengalami kejadian suami selingkuh itu 3 bulan, 4 bulan yang lalu, terus rasanya masih seperti ini, menurut Mimi ini wajar ya. Semakin kita ingin untuk buru-buru tenang ya, semakin kita akan sulit untuk tenang. Jadi yang pertama adalah terima dulu. Terima dulu rasa sakitnya, terima dulu ketetapan pahitnya, sadari bahwa ini memang hal yang harus aku lewati, hal yang harus aku terima, bahwa takdir ini tidak mungkin tertukar. Tuhan semesta, Allah tidak mungkin salah memberikan kita takdir. Dia pasti ingin memberikan atau menggantikan sesuatu yang lebih baik setelah ini. Terus sadarin bahwa kita ini cuma manusia ya. Balik lagi Mimi berulang-ulang bilang, kita bukan TV, kita bukan magic jar yang kalau mau apa-apa itu tinggal pencet ya. Bahwa kita ini adalah manusia, perempuan yang memiliki jiwa, memiliki rasa, dominan menggunakan rasa. Jadi tentu saja ketika dia terluka pasti membutuhkan waktu untuk bisa pulih. Jangan diburu-buru ya, teman-teman harus kasih diri teman-teman waktu untuk merasakan lukanya ya, untuk memikirkan, menelaah kenapa sih bisa terjadi seperti ini, apa yang bisa aku lakukan untuk bisa menyembuhkan luka ini, lalu apa yang bisa aku lakukan di kemudian hari ke depannya terhadap diriku sendiri, terhadap suami, supaya mengecilkan kemungkinan ujian yang sama atau kesalahan yang sama terulang misalnya. Jadi kasih diri ini waktu untuk memproses, menelaah ya, merasakan, menikmati apa yang memang harusnya kita rasain. Bahkan lebih enak sebenarnya gini, kalau kita nih ya selalu membebani pikiran kita dengan gue mau buru-buru tenang, gue mau buru-buru bisa pulih, kalau kita ngejar-ngejar pikiran kita dengan keinginan seperti itu, kan tadi Mei bilang rasanya malah yang ada semakin berat. Lebih baik beri diri kita waktu. Contoh, aku akan berdarah-darah, merasa sangat menderita, merasa sangat sakit selama 6 bulan. Aku berikan waktu diriku 6 bulan. Selama 6 bulan itu aku akan menikmati dan merasakan apa yang memang perlu aku rasakan, menelaah dan memikirkan apa yang perlu aku pikirkan, apa yang perlu aku evaluasi, sambil aku berusaha untuk, kalau emang aku masih harus nangis, aku akan nangis. Kalau emang aku masih belum bisa tenang, aku akan merasakannya. Kalau emang aku masih terus-terusan mau nanya lagi sama suami, mau ngungkit lagi misalnya sama suami, aku misalnya masih terus mau overthinking sama suami, oke, kasih diri kita waktu 6 bulan. Jadi lebih enak, oke, gue ada jatah waktu 6 bulan untuk merasakan ini. Setelahnya, itulah waktu gue untuk bisa kembali menikmati hidup. Setelah 6 bulan, baru kita berusaha misalnya, apa yang perlu supaya aku nggak terus-terusan mikirin yang ini lagi. Kegiatan apa mungkin yang bisa aku tambahin di dalam kehidupan aku sehari-hari, atau hobi baru apa yang bisa aku kerjain, bermain, berteman dengan siapa yang kira-kira akan membawa pengaruh positif untuk hidupku gitu loh. Jadi setelah 6 bulan let's say, baru kita yuk mulai buru-buru yakin diri kita untuk bangkit. Itu nggak apa-apa juga. 6 bulan, kalau 6 bulan kelamaan, terserah teman-teman atur waktu sendiri, mau 3 bulan, 4 bulan, intinya beri diri kita waktu untuk merasakan,
menelaah, mengevaluasi apapun yang memang harusnya kita rasain. Jadi jangan kita tuh lari dari apa yang kita rasain. Kalau sedih, teman-teman harus nangis. Kalau kesel, emosi, teman-teman harus marah. Marah bukan marah-marah ya, marah beda. Kalau marah-marah itu cenderung tidak menyampaikan dengan jelas dan benar. Apa sih yang sebetulnya menyakiti perasaanku? Apa sih yang sebetulnya mengganggu pikiranku? Apa sih sebetulnya yang tidak aku sukai? Apa sih yang sebetulnya bikin aku gak nyaman gitu ya? Kalau marah-marah tuh gitu loh, nggak jelas gitu. Jadi orang juga bingung, ini orang kenapa sih gitu loh. Marah boleh nggak? Boleh banget. Yang penting marahnya marah yang terarah. Jadi apa yang kita rasain itu tersampaikan. So kalau kesel, emosi, marah. Kalau sedih, nangis. Kasih diri kita waktu untuk ngerasain itu semua dan bisa memulihkannya gitu loh. Karena rasa itu kalau ditahan, dia akan menghancurkan yang di dalam. Jadi apapun yang dirasain, teman-teman keluarin. Rasain semua seapa adanya sampai rasanya selesai, keluar semua, nggak ada lagi yang ditahan, nggak ada lagi yang dipendem. Karena apa? Memendam rasa, menahan rasa, ini hanya akan jadi bumerang. Kita kalaupun balik sama suami di kemudian hari, kita akan selama-lamanya mungkin saut-sautan, ungkit-ungkitan, gak jelas. Jadi semua rasa apapun yang saat ini lagi menghantui kita, rasain, nikmatin, evaluasi, biarkan dia mengalir sampai selesai, tapi berikan waktu. Mau berapa lama aku seperti ini? Ya, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Setelah waktu yang kita tentukan selesai, bangkit. Langsung kita mengambil kegiatan-kegiatan baru. Ya, langsung kita ngatur atau punya mindset baru, ketemu mungkin dengan orang-orang baru yang lebih positif, dengerin hal-hal yang mungkin lebih membantu kita untuk develop ya, membantu kita untuk berkembang, membantu jiwa kita mungkin untuk bisa lebih teduh misalnya gitu ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa teman-teman, jangan diburu-buru karena ada banyak banget ya teman-teman yang ikutan sesi sharing one on one sama Mimi. Jadi misalnya kejadiannya baru sebulan yang lalu, baru 2 bulan yang lalu, masih nangis-nangis, masih sering ngungkit-ngungkit, masih overthinking, masih ini, masih itu. Terus kayak merasa dirinya ini, merasa there's something wrong with me gitu ya. Sehingga membebani pikirannya untuk pengen buru-buru bisa pulih. Padahal gimana mau pulih, dirasain aja gak mau ya. Dibiarin rasanya keluar aja gak mau. Dibiarin rasanya berekspresi sesuai dengan apa yang dirasakan aja gak mau. Menolak kesedihannya, menolak rasa sakitnya, menolak tangisannya, menolak amarahnya. Kan ditolak terus gitu. Padahal gak bisa. Rasa itu kan ditolak pun udah nggak bisa, dia udah keburu masuk loh ke dalam jiwa kita. Satu-satunya cara adalah dengan menerima dan mengekspresikannya, merasakannya sampai selesai, sampai beres. Kita cari tahu lagi ke dalam diri kita, oke ini sakitnya mau sampai seberapa sakit sih? Oke ini marahnya mau sampai seberapa marah sih? Tapi ya tadi Mimi bilang kasih waktu, mau berapa lama ya. Jadi teman-teman yang baru ngerasain ini 2-3 bulan, jangan kaget kalau emang rasanya masih seperti ini, masih sulit pulih, masih sulit untuk bahagian diri sendiri. Nggak apa-apa, fokus teman-teman sekarang ini pertamanya banget adalah dengan merasakan apa yang memang perlu dirasakan, mengevaluasi ya, memberi diri kita waktu untuk berproses, baru setelahnya kita langsung bikin plan untuk bangkit gitu. Lagi Mimi ingetin jangan kelamaan ya, karena kalau kelamaan tentu ada resikonya apa? Misalnya seandainya yang terjadi adalah suami kita nih minta maaf dan dia kayak menunjukkan etikat baik untuk berubah. Kalau kita kelamaan membiarkan diri kita tenggelam dalam kesedihan, yang terjadi kita sama suami akan semakin sering berantem dan suami akan merasa tidak dihargai upayanya untuk berubah, tidak diberikan kepercayaan lagi, sehingga nanti hubungan kita sama suami malah semakin jauh. Jadi beri batasan waktu, jangan terlalu lama. Masa sih kita mau ngebiarin diri kita berlama-lama kita karena kezaliman orang lain? Kita hidup cuma sekali loh ya. Ini waktunya kita senang-senang, ini waktu kita happy. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita yang membahagiakan diri kita sendiri, siapa lagi? Tapi Mimi tahu banget ini bukan ujian yang mudah untuk dilewati sama istri manapun. Makanya Mimi open sesi sharing one on one langsung sama Mimi untuk teman-teman yang mungkin mau berbagi dan mau tahu gimana sih Mi caranya aku bisa pulih, bahagia, self love biar aku bisa tenang dan bahagia lagi pasca ujian suami selingkuh. Caranya teman-teman bisa langsung klik link di bio, ngobrol langsung sama admin Mimi dan atur jadwal. Oke? Semangat ya teman-teman, I love you.